Halo, perkenalkan saya Daniel Noprianto. Saya adalah mahasiswa Teknologi Informasi itu dengan NIM 24108171101010. Jadi pada video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tugas perbaikan dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu melakukan review terhadap sebuah software yang banyak digunakan oleh orang. Jadi selain review, tugasnya juga itu adalah mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya, lalu melakukan simulasi desain database pada fitur utamanya, serta memberikan satu kelemahan beserta opsi perbaikan berbasis data. Itu sebuah solusinya. Jadi untuk software yang saya pilih adalah Google Drive. Nah, jadi Google Drive adalah sebuah layanan yang uh, berbasis cloud milik Google yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengorganisir, dan memiliki file secara online. Jadi software ini saya pilih karena digunakan secara luas oleh miliaran pengguna dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga profesional dan sebuah perusahaan. Jadi khususnya ini nih untuk kebutuhan penyimpanan kolaborasi dokumen. Jadi fitur utama yang akan saya fokuskan pada video kali ini adalah fitur upload. Jadi upload, penyimpanan, dan sharing file. Nah, karena fitur inti ini yang membedakan Google Drive dari sekedar penyimpanan lokal. Jadi langsung saja kita ke kebutuhan fungsionalnya. Jadi untuk kebutuhan fungsional yang pertama, kebutuhan fungsional yang pertama adalah pengguna dapat mengunggah file ke penyimpanan cloud dalam berbagai format. Nah, itu entah itu berbentuk TXT, teks, dokumen, PDF, MP4, MP3, ya berbagai macam format lah. Lalu yang kedua adalah pengguna dapat membuat folder untuk mengorganisir file. Dan folder ini bisa dibuat bersarang. Jadi ya, itu tuh nantinya folder tersebut ada isi folder lagi. Jadi bisa seperti itu. Itu tanpa ada batasan levelnya sampai berapapun foldernya. Lalu yang ketiga itu adalah pengguna dapat membagi file maupun folder kepada pengguna lain dengan level akses tertentu, yaitu sebagai viewer yang hanya bisa melihat, lalu ada komentar yang bisa memberikan komentar, dan yang terakhir ada editor yang dimana ini mempunyai hak untuk melakukan edit kepada isi file tersebut. Jadi yang keempat untuk misalnya adalah uh, sistem menyimpan riwayat versi file. Jadi sehingga setiap kali filenya diedit, versi sebelumnya itu tetap tersimpan dan bisa dikembalikan atau direstore. Yang kelima adalah pengguna dapat mencari file berdasarkan nama, tipe, file, atau dari pemiliknya. Nah, yang terakhir adalah sistem memberikan notifikasi kepada pengguna saat file dibagikan atau ada aktivitas komentar baru. Jadi setiap ada aktivitas tuh ada muncul notifikasi ke si usernya. Jadi itu kan akan pemberitahuan lah. Lalu selanjutnya kita masuk ke kebutuhan non fungsionalnya. Lalu selain dari kebutuhan fungsional, tentunya juga ini ada menganalisis kebutuhan non fungsionalnya. Yang pertama itu dari sisi performance-nya, yaitu proses upload dan download harus tetap cepat meskipun ukuran file besar. Lalu dari sisi reliability, itu adalah file tidak boleh korup atau hilang meskipun koneksi internet terputus di tengah proses upload. Dari sisi keamanan adalah sistem kontrol akses harus ketat. Jadi sehingga si pengguna tersebut yang tidak memiliki izin tidak dapat membuka file yang bersifat private. Jadi itu lebih ke orang yang mempunyai akses saja. Dari sisi scalability-nya, itulah sistemnya itu harus responsif meskipun digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Lalu dari sisi availability-nya, layanan harus bisa diakses kapan saja dengan downtime yang minimal. Dan yang terakhir adalah dari sisi storage efisiensinya, yaitu sistemnya idealnya memiliki mekanisme agar pengguna storage tetap efisien. Jadi yang dimana poin ini nantinya akan saya kaitkan langsung dengan kelemahan yang saya temukan di software ini. Lalu selanjutnya kita mungkin masuk ke simulasi database. Tunggu sebentar. Oke, ini datas. Terus ini ada database. Yang dimana
Jadi saya merancang 5 tabel utama. Sebentar. Saya merancang 5 tabel utama. Di sini yang pertama adalah tabel user. User yang di bawah ini, bawah tengah. Nah, jadi tabel user ini menyimpan data pengguna seperti ID, nama, email, kuota storage, dan storage yang sudah terpakai. Lalu tabel yang kedua adalah tabel folder. Nah, tabel yang kedua ini menyimpan ID, nama folder pemiliknya, dan yang paling penting adalah kolom parent folder ID, yang dimana ini akan mereferensikan ke tabel folder itu sendiri. Jadi ini disebut dengan self-referencing. Jadi dengan struktur ini, sistem bisa membentuk folder di dalam folder secara berlapis tanpa harus membuat tabel baru yang pada setiap levelnya. Jadi cukup menggunakan parent folder ID ini aja. Jadi dia bisa bikin folder dalam folder lagi. Lalu tabel yang ketiga adalah file. Nah, tabel file yang di atas tengah adalah yang untuk menyimpan metadata file seperti nama file, ukuran, tipe file, lokasi penyimpanan, dan waktu upload. Nah, di tabel ini juga saya menambahkan kolom hash file, yang dimana ini akan saya jelaskan fungsinya nanti pada kelemahan dan solusi untuk software Google Drive. Nah, untuk yang keempat adalah tabel file version. Yang dimana di sini saya pisahkan dari tabel files. Nah, kenapa saya pisahkan? Itu alasannya adalah dari requirement required versi membutuhkan history dari semua perubahan file. Jadi, jika data ini digabungkan langsung ke tabel file, maka setiap kali file diedit, data versi sebelumnya akan tertimpa dan riwayat filenya akan hilang. Nah, dengan memisahkan tabel file version itu berdiri sendiri, jadi setiap revisi file tersimpan sebagai baris data baru. Nanti dia akan otomatis masuk ke file dan memiliki riwayat dari file versionnya. Lalu tabel yang kelima adalah tabel permission. Nah, tabel kelima ini adalah yang menghubungkan file atau folder dengan pengguna yang menerima akses beserta dari level aksesnya, atau yang kita kenal dengan kayak seperti RBAC lah, RBAC ya, role based access control ya, kayak gitu. Nah, tabel ini saya pisahkan secara khusus juga karena relasinya itu bersifat many to many. Jadi satu file bisa dibagikan ke banyak pengguna. Nih, satu file bisa dibagikan ke banyak pengguna dengan level akses yang berbeda-beda. Jadi file tersebut memiliki akses tertentu dibagikan ke setiap user yang ingin atau disesuaikan lah untuk hak aksesnya. Lalu yang kedua sini juga satu pengguna juga bisa memiliki akses ke banyak file berbeda. Jadi si pengguna itu bisa saja jadi editor, tukang komentar, atau cuman viewernya aja. Jika informasi ini digabungkan langsung ke dalam tabel file, maka akan terjadi duplikasi dan redundansi data yang tidak efisien pada tabel filenya jika permission digabung ke tabel file. Makanya saya pisah ke permission. Sudah. Next. Jadi kita masuk ke kelemahan dan bukti datanya. Nah, setelah menganalisis struktur dan fungsional Google Drive, jadi saya menemukan satu kelemahan utama, yang dimana Google Drive itu tidak memiliki fitur bawaan untuk mendeteksi file duplikat secara otomatis. Sini mungkin saya tunjukkan ini. Tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, yang pertama ini, jadi ini saya mendapatkan beberapa bukti dari beberapa sumber. Yang pertama ini saya dapat dari, oh iya betul. Nah, ini dua-duanya ini saya dapat dari Google Drive Community, yang dimana ada tweet resmi dari pengguna yang berjudul duplicate file when uploading to Drive, yang menunjukkan bahwa keluhan ini memang datang langsung dari pengguna di platform si Google Drive itu sendiri. Nah, lalu kedua, berdasarkan penelusuran saya dikonfirmasi bahwa Google Drive tidak melakukan penghapusan file secara otomatis.
Jadi sistem hanya kadang memberi peringatan saat proses upload jika mendeteksi nama dan ukuran file yang identik, tapi tidak akan menghapus duplikat yang sudah dulu tersimpan. Jadi pengolahan duplikat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengguna secara manual. Lalu yang ketiga, duplikasi ini terbukti sering terjadi secara sistemik. Lalu terutama saat akun Google Drive disinkron ke lebih dari satu perangkat. Jadi saat terjadi gangguan jaringan atau saat proses sinkronasi ulang folder yang tidak tertata dengan baik. Dan yang terakhir, skala masalah ini ternyata cukup besar. Saya menemukan bahwa ada layanan pihak ketiga bernama FileRep yang secara khusus dibuat untuk mengatasi masalah ini. Dan tercatat telah memindai lebih dari ini berapa nih? 13 mau 14 ya hampir 14 miliar file serta mengolah 37 petabyte data penyimpanan Google Drive dari para penggunanya. Nah, akhirnya menunjukkan bahwa kelemahan bukan kasus kecil atau dari personal saja, tapi masalah ini dialami secara luas oleh banyak pengguna dalam penggunaan Google Drive. Nah, mungkin kita ini, nah ini pertama, duplicate file in Google Drive. I know I have many duplicate file in Google Drive, but there is not feature to find and remove them. Nah, jadi si Google Drive ini nggak punya fitur untuk menemukan dan menghapus dari file duplikat tersebut. Nah, seperti ini, you are correct. Nah, di sini juga sudah dikonfirmasi oleh resmi pihak Google resmi, yang dimana Google itu Google sendiri tidak membuat fitur untuk otomatis menemukan dan menghapus file duplikat. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya sini duplikat file when uploading to Drive. When uploading a large amount of file to Google Drive, I get a double of everything except the duplicate is a 4KB file that won't open. It's the top one that starts with ._. Does anyone know what this happens with image as well? Thanks. Nah, di sini ada terjadi duplikat. Nih ada 4 terduplikat pada saat dia melakukan uploading. Ini tidak ada kayak sistem otomatis yang mendeteksi dan menghapus file duplikat tersebut di Google Drive. Ada itu mungkin. Lalu selanjutnya kita masuk ke perbaikannya, suatu solusinya. Nah, jadi berdasarkan kelemahan tersebut saya mempunyai atau mengusulkan nih setelah melihat dari kelemahan tadi. Jadi perbaikan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan kolom hash file yang sudah saya tambahkan di tabel file. Jadi kolom ini menyimpan checksum, yaitu semacam sidik jari digital dari isi sebuah file. Jadi ini menggunakan algoritma hashing seperti SHA-256. Jadi cara kerjanya itu setiap kali mengunggah file baru, sistem akan menghitung nilai hash tersebut, lalu membandingkan dengan nilai hash file-file lainnya yang sudah dimiliki oleh pengguna yang sama. Jadi jika ditemukan nilai hash yang identik, jadi itu bisa dikategorikan itu filenya benar-benar sama persis. Jadi maka sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna bahwa file tersebut sudah pernah di-upload oleh si user tersebut. Jadi alih-alih langsung menyimpan salinan duplikatnya. Jadi itu langsung aja memberikan notifikasi ke si pengguna bahwa itu sudah ada tanpa perlu ngasih atau melakukan penyimpanan salinannya. Nah, seperti itu. Jadi pendekatan ini saya ambil atau saya pilih berdasarkan dari kekurangan tersebut dikarenakan komputasi cukup ringan dan tentunya juga efisien karena hanya membandingkan nilai nilai hash bukan seluruh isi filenya, tapi bisa langsung mencari akar masalah duplikasi yang ditemukan kayak duplikat file tersebut. Lalu sekaligus menjawab kebutuhan operasional yaitu dari poin storage efisiensi yang sudah saya sebutkan pada awal video tadi.
Nah, demikian review yang saya sampaikan terhadap Google Drive, mulai dari kebutuhan fungsional, kebutuhan yang fungsional, simulasi desain database pada fitur utamanya, hingga kelemahan yang saya temukan berdasarkan dari review usernya langsung. Itu dari Google Community-nya. Nah, dan juga saya memberikan usulan perbaikan, di mana berdasarkan dari misalkan dari uh, kelemahan tersebut. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan pada pembuatan video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.